Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nur Halimah akan membahas mengenai grand theory dalam penulisan skripsi. Konteks yang kita akan bahas, yang pertama yaitu pengertian dari grand theory itu sendiri. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari grand theory. Kemudian contoh penggunaan atau penulisan grand theory dalam sebuah skripsi. Kemudian penerapannya. Lalu ada langkah-langkah untuk membuat grand theory, kemudian menyusun kerangka dari grand theory. Lalu kita akan tahu tantangan-tantangan apa yang ada pada pembuatan grand theory. Yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan dari grand theory ini, atau kesimpulan dari hal yang saya bahas untuk hari ini, yang mana atas landasan filsafat dan arah sesuai teoristis. Pengertian dari grand theory sendiri ialah teori besar yang berfungsi sebagai kerangka pemikiran luas dan abstrak dalam suatu bidang ilmu. Teori ini tidak ditunjukkan untuk menjelaskan fenomena atau variabel yang spesifik, tetapi untuk menyediakan landasan konseptual yang mana dapat digunakan dalam berbagai konteks. Grand theory memandu peneliti dalam memahami dunia secara makro. Ketika ia menjawab pertanyaan, mengapa suatu fenomena atau kejadian bisa terjadi, bukan sekedar apa atau bagaimana. Lantas, konsep ini pertama kali dikenalkan secara kritis oleh White Mills dalam bukunya yang berjudul The Sociological Imagination pada tahun 1959. Saat itu, ia menyoroti bahwa banyak sosiologi terlalu mengandalkan grand theory yang sangat teoristis, namun kehilangan ketertarikan dengan kenyataan. Meski demikian, grand theory tetap penting, asal digunakan secara tepat sebagai dasar filsafat dan arah dari teoritis penelitian. Grand theory berperan penting dalam skripsi karena membantu mahasiswa membangun argumen ilmiah yang kokoh. Dalam bab kajian pustaka atau teori, grand theory ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena atau kejadian yang diteliti bisa dipahami secara lebih mendalam atau masuk ke dalam pemikiran yang mendalam. Lalu, ia menjadi pondasi untuk teori menengah dan opsional, yang mana grand theory ini menjadi pondasi dari teori menengah dan operasional yang lebih spesifik tentunya, seperti teori perilaku, teori pembelajaran, atau teori komunikasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari grand theory. Untuk membedakan grand theory dari teori lain, yaitu sangat penting memahami adanya ciri-ciri dari grand theory tersebut. Yang pertama atau yang paling utama adalah abstraksi tinggi. Grand theory tidak langsung menjelaskan fenomena secara empiris. Grand theory selalu berbicara tentang konsep besar seperti struktur sosial, kesadaran individu, atau hubungan kekuasaan. Misalnya, teori fungsionalisme menjelaskan masyarakat secara umum, bukan perilaku individu tertentu. Hal ini sangat kompleks sekali. Kemudian ada yang kedua, generalis dan lintas konteks, yang mana grand theory ini dapat diaplikasikan dalam banyak disiplin ilmu. Teori seperti konstruksisme dapat digunakan dalam psikologi perkembangan atau pendidikan, bahkan dalam studi teknologi. Yang ketiga, tidak diuji secara langsung, yang mana grand theory tidak bisa diuji dalam bentuk hipotesis apapun itu. Grand theory juga tidak menjawab apakah misalnya X mempengaruhi Y, melainkan mengapa X tersebut dan Y memiliki saling keterkaitan
atau memiliki hubungan. Dengan kata lain, grand teori bersifat interpretatif bukan konfirmatif, yang mana sifatnya bukan mengkonfirmasi. Yang keempat, yaitu berakar pada filsafat ilmu, yang mana grand teori ini biasanya berasal dari pemikiran tokoh besar. Contohnya seperti Emil Durkheim, Karl Marx, Jean Piaget, atau Les Vygotsky. Karena itu, grand teori juga mengandung nilai-nilai ideologis dan asumsi filsafat seperti positivisme atau konstruktivisme, atau bisa juga materialisme. Yang terakhir, yang kelima, yaitu menjadi induk dari suatu teori yang menengah. Banyak teori menengah seperti gaya belajar atau teori konflik organisasi merupakan cabang dari grand teori, yang mana grand teori memberi fondasi secara teoristis yang melandasi pengembangan model-model penelitian aplikatif. Berikutnya kita akan membahas mengenai contoh grand teori, yang mana berikut ini beberapa contoh dari grand teori yang umum digunakan dalam skripsi. Yang pertama, fungsionalisme, yang dicetuskan oleh Emil Durkheim dan Tackett Parson, yang menyatakan bahwa masyarakat adalah sistem kompleks dengan bagian-bagian yang saling bergantung atau memiliki ketergantungan. Setiap bagian ini atau bagian dari keluarga, pendidikan, hukum memiliki fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas sosial. Contoh dari penerapan ini adalah menjelaskan peran institusi sekolah dalam menjaga keteraturan sosial, yang mana terdapat hubungan antara sosial dan lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua adalah teori konflik, yaitu Karl Marx menjelaskan bahwa konflik antara kelompok sosial, terutama antara kelas dan kelas atas atau kelas tinggi dan kelas bawah, menjadi penggerak utama perubahan sosial. Contoh, peneliti kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang mana daerah perkotaan ini termasuk kelas atas dan pedesaan merupakan kelas bawah. Yang ketiga adalah konstruktivisme oleh Jean Piaget dan Lev Vygotsky, yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman dan suatu interaksi sosial. Contoh sesuai penerapannya yaitu meneliti efektivitas pembelajaran yang berbasis proyek dalam membentuk keterampilan berpikir secara kritis oleh siswa. Yang di sini bisa dicontohkan bahwa suatu individu memiliki pengalaman dan memiliki keterkaitan dengan suatu interaksi sosial. Kemudian berikutnya yang keempat, behaviorisme, yang mana dikemukakan oleh Sinclair dan Ivan Pavlov. Di sini mereka menjelaskan bahwa menekankan perilaku dapat dibentuk oleh lingkungan melalui stimulus dan respon. Ini sangat benar sekali, apalagi jika kita berada di Jawa. Suatu kebiasaan akan terbiasa apabila terbiasa dilakukan atau sering dilakukan. Contoh penerapannya, mengkaji suatu pengaruh reward terhadap motivasi belajar siswa. Yang berikutnya yaitu yang paling terakhir atau yang kelima, interaksionisme simbolik oleh George Herbert Mead, yang menjelaskan mengenai penggambaran atau menggambarkan makna sosial terbentuk dari interaksi simbolik antara individu. Contohnya untuk penerapan ini adalah meneliti dinamika komunikasi antara guru dengan siswa
di ruang kelas yang mana ada interaksi antara guru dan murid, terjadi simbiosis atau simbolik. Grand teori ini menjadi sangat berguna karena memberi penjelasan filosofis terhadap bagaimana suatu proses terjadi, sehingga memandu mahasiswa dalam memahami dan menafsirkan data. Jadi grand teori ini sangat penting sekali. Selanjutnya, yang keempat yaitu penerapan grand teori dalam skripsi. Dalam skripsi, grand teori berperan sebagai landasan utama dalam menyusun kerangka teoritis. Grand teori digunakan juga untuk menjelaskan mengapa suatu variabel atau fenomena atau kejadian penting untuk diteliti, dan bagaimana hubungan antara variabel tersebut dapat dipahami secara filosofis dan secara konseptual. Misalnya, dalam skripsi tentang efektivitas metode pembelajaran problem based learning PBL, mahasiswa dapat menggunakan konstruktivisme sebagai grand teori. Teori ini menjelaskan bahwa pembelajaran paling efektif terjadi pada siswa secara aktif atau membangun pengetahuan itu sendiri, terutama dalam situs kolaboratif. Grand teori tersebut menjawab pertanyaan mengapa PBL relevan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Penerapan grand teori biasanya ditemukan di awal bab, yaitu bab 2, di kerangka teori. Dasar dalam menyusun kerangka konseptual, terus juga berada di justifikasi atau pemilihan metode dan desain penelitian. Ada juga bisa ditemukan di analisis hasil dan pembahasan sebagai alat interpretatif terhadap data. Dengan kata lain, grand teori menjadi suatu kacamata yang dipakai peneliti untuk melihat dan menafsirkan fenomena atau kejadian yang mereka teliti tentunya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah menggunakan grand teori. Berikut adalah langkah-langkah sistematis untuk menggunakan grand teori dalam skripsi. Yang pertama, identifikasi, fokus, dan rumusan masalah penelitian. Yang mana kamu dapat menentukan atau kita dapat menentukan apa yang ingin diteliti dan variabel-variabel mana yang akan terlibat. Yang kedua, telusuri teori-teori besar yang relevan. Yang mana di sini gunakan literatur primer dari jurnal ilmiah atau buku teori, atau bisa juga dari karya tokoh klasik untuk mengkaji teori yang sesuai. Jadi kita harus mencari dulu teori-teori mana yang sesuai dengan skripsi yang kita inginkan. Lalu pilih variabel dari konteks yang kalian inginkan pada skripsi kalian. Namun entah itu caranya atau teori, benar-benar teorinya saja yang sesuai. Tapi tidak boleh sama persis, meskipun datanya nanti berbeda atau tempatnya itu berbeda. Hal ini karena ketika teori yang sama kemudian diterapkan, itu rasanya tidak menarik lagi. Kemudian selanjutnya, pelajaran konsep inti dan asumsi dasar teori tersebut. Pahami bagaimana teori ini memandang dunia dan apa saja konsep kunci dan dikembangkannya seperti apa. Kemudian yang keempat, kaji kesesuaian antara teori dan variabel penelitian. Ini sangat penting sekali. Pastikan teori yang dipilih benar-benar bisa menjelaskan hubungan antara variabel dan skripsi. Ini bisa dilihat dari judul skripsi saja sudah terlihat. Kemudian yang kelima adalah susun kerangka teori dan kerangka konseptual berdasarkan grand teori. Buat alur logikanya yang menghubungkan teori dengan variabel secara jelas dan sistematis. Alurnya bisa alur mundur atau alur maju. Gunakan teori untuk mendukung konseptual hasil. Ini merupakan bagian ke-6 dari langkah-langkah. Dalam bab pembahasan, gunakan teori sebagai acuan untuk menjelaskan makna dari data kalian yang ditemukan.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai menyusun kerangka konseptual dari grand teori. Kerangka konseptual adalah bagian dari skripsi yang menjelaskan hubungan antara variabel dalam bentuk narasi dan diagram. Grand teori berfungsi sebagai sumber utama dalam membangun kerangka ini. Langkah menyusunnya: jabarkan variabel bebas, variabel terikat, dan variabel antara jika ada. Kaitkan variabel-variabel tersebut dengan prinsip dan konsep dalam grand teori. Buat narasi teoristis yang logis. Bagaimana variabel A mempengaruhi variabel B menurut teori yang kalian sudah ketahui atau sesuai teori yang sudah ada. Kemudian gambarkan diagram panah atau model konseptual berdasarkan teori tersebut. Contohnya, dalam skripsi tentang pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap kemampuan berpikir kreatif, teori konseptualisme menjelaskan bahwa siswa aktif membangun pengetahuan melalui eksplorasi, diskusi, dan penyelesaian masalah. Diagram menunjukkan hubungan dari pendekatan pembelajaran ke proses kognitif hingga hasil belajar. Dengan demikian, kerangka konseptual tidak hanya menjadi gambar teknis hubungan antara variabel, tetapi juga menjadi hasil konkret dari pemahaman terhadap grand teori. Hal ini juga bisa kita lihat untuk tips-tipsnya. Yang pertama adalah parafrase teori dengan kata sendiri. Buat diagram konsepnya, kotak boleh, panah boleh. Hubungkan antara teori-teori tersebut dan rumuskan masalah. Tunjukkan jalur sebab dan akibat yang jelas tentunya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan menggunakan grand teori. Yang pertama adalah abstraksi. Karena sifat yang sangat abstrak, menerapkan grand teori mungkin membutuhkan upaya ekstra untuk menjelaskan relevansinya dalam konteks spesifik. Kesesuaian tidak sesuai grand teori cocok untuk semua jenis penelitian. Jadi penelitian untuk mempertimbangkan kesesuaian teori dan pertanyaan penelitian. Jadi penggunaan grand teori dalam skripsi tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang umum yang dihadapi oleh mahasiswa. Selain abstraksi atau abstrak yang sulit dipahami, kemudian tidak adanya kesesuaian, juga bisa tentang kesulitan menerjemahkan teori ke dalam kerangka operasional, yang mana tidak mudah mengaitkan konsep seperti scaffolding atau fungsi sosial ke dalam variabel yang sudah diukur. Kemudian juga ada resiko salah memilih atau menerapkan teori. Tanpa bimbingan yang tepat, kita bisa menggunakan teori yang tidak relevan contohnya, atau bertentangan dengan desain penelitian. Solusi dari tantangan-tantangan ini adalah memperbanyak membaca literatur sekunder atau jurnal review atau ringkasan teori atau buku atau skripsi orang lain. Kemudian diskusi dengan dosen pembimbing. Kemudian menggunakan kerangka teori yang telah digunakan dalam skripsi penelitian terdahulu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kesimpulan. Grand teori adalah elemen penting dalam penulisan skripsi karena dapat menyediakan fondasi konseptual yang kuat dan mendalam. Grand teori membantu peneliti untuk tidak sekedar menghubungkan angka atau data, tetapi membangun narasi ilmiah yang berakar pada pemikiran besar. Dengan memahami dan berperan dapat menerapkan grand teori secara tepat, mahasiswa tidak hanya bisa menghasilkan skripsi yang lebih akademis, tetapi juga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sintetis, dan interpretatif yang kemungkinan lebih tinggi. Grand teori bukan hanya milik para filsuf dan akademis senior, tetapi alat penting yang bisa digunakan oleh kita atau mahasiswa untuk menulis skripsi dengan kedalaman secara ilmiah dan nilai intelektual yang tinggi. Selain itu, grand teori memiliki dasar yang abstrak dan lintas disiplin. Sangat penting untuk membangun kerangka berpikir skripsi. Kemudian harus disesuaikan dengan topik, variabel penelitian, dan menguasai teori meningkatkan kualitas akademik itu sendiri.
Demikianlah pembahasan saya mengenai grand theory. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel saya dengan materi selanjutnya. Tetap di Ekonomi at 1922. Terima kasih.